Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara merancang etos kerja yang baik dan sikap kepemimpinan yang kuat dalam pengembangan lembaga dakwah. Etos kerja dan kepemimpinan adalah dua pilar yang penting, yang sangat penting, yang dapat menentukan keberhasilan lembaga dakwah. Yang pertama itu konsep etos kerja dalam lembaga dakwah. Mari kita pahami dulu apa itu etos kerja. Etos kerja adalah komitmen atau sikap seseorang terhadap tugas yang diemban di dalam lembaga dakwah. Etos kerja bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan, tapi juga melibatkan nilai-nilai Islami seperti kejujuran, tanggung jawab, dan ketekunan. Dalam konteks dakwah, etos kerja bertujuan untuk menciptakan budaya kerja yang produktif dan berkualitas, menyebarkan nilai-nilai Islam melalui perilaku sehari-hari. Unsur-unsur utama dalam etos kerja meliputi semangat kerja, disiplin, profesionalisme, dan tanggung jawab. Semua ini penting untuk memastikan bahwa setiap anggota lembaga dakwah memiliki motivasi yang tinggi dan sikap yang positif dalam menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua itu prinsip dasar etos kerja dalam pengembangan lembaga dakwah. Agar etos kerja bisa diterapkan dengan baik, ada beberapa prinsip loh yang perlu kita pegang. Yang pertama, ikhlas dalam bekerja. Setiap pekerjaan yang dilakukan harus didasari oleh minat yang ikhlas dan tulus. Terus yang kedua itu profesionalitas dan akuntabilitas. Setiap anggota harus menunjukkan kompetensi dan bertanggung jawab atas tugasnya. Yang ketiga itu kerjasama dan kesatuan tujuan. Seluruh anggota harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu dakwah yang efektif. Dengan prinsip ini, etos kerja yang positif dapat berbentuk dan menjadi budaya di dalam lembaga. Terus yang selanjutnya itu konsep sikap kepemimpinan dalam lembaga dakwah. Itu kepemimpinan dalam dakwah berbeda dari kepemimpinan dalam organisasi yang umum karena didasari oleh nilai-nilai Islam. Seorang pemimpin dakwah harus memiliki karakteristik seperti menjadi teladan. Pemimpin harus menjadi contoh bagian anggotanya dalam hal moral dan dedikasi, empati dan religius. Pemimpin perlu memiliki pendekatan yang penuh empati dan mendorong anggota dengan nilai-nilai Islami. Komunikasi terbuka dan transparan. Penting bagi pemimpin untuk menjaga komunikasi yang baik agar lingkungan kerja menjadi harmonis. Dalam konteks dakwah, pemimpin bukan hanya berperan sebagai pengarah, tapi sebagai panutan bagi anggota dalam menjalankan tugas dakwah. Terus yang keempat itu prinsip-prinsip kepemimpinan efektif dalam lembaga dakwah. Supaya pemimpin di lembaga dakwah berjalan efektif, berikut adalah beberapa prinsip penting yang bisa diterapkan. Yang pertama, integritas dan kejujuran. Pemimpin harus jujur dan memiliki integritas tinggi. Yang kedua itu delegasi dan pemberdayaan. Pemimpin perlu mendorong anggota untuk mengembangkan kemampuan mereka. Terus yang ketiga itu pengambilan keputusan berdasarkan nilai Islam. Keputusan yang diambil harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan untuk kebaikan bersama. Kepemimpinan yang kuat dan berprinsip Islami akan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi setiap anggota lembaga dakwah. Terus yang
selanjutnya itu prosedur merancang etos kerja dan sikap kepemimpinan. Lalu bagaimana kita bisa merancang etos kerja dan sikap kepemimpinan dalam lembaga dakwah? Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diikuti. Yang pertama, analisis kebutuhan organisasi. Tentukan apa yang menjadi kebutuhan utama dalam pengembangan lembaga dakwah. Terus yang kedua itu penetapan tujuan dan nilai inti. Rumuskan tujuan serta nilai-nilai inti yang akan menjadi pedoman dalam bekerja. Terus yang ketiga, penyusun panduan dan kode etik. Buat panduan dan kode etik kerja yang jelas sebagai acuan. Terus yang keempat itu pelatihan dan pengembangan. Lakukan pelatihan berkala untuk memastikan semua anggota memahami prinsip etos kerja dan kepemimpinan yang efektif. Terus yang kelima itu evaluasi berkala dan pembenahan. Adakan evaluasi untuk memastikan etos kerja dan kepemimpinan berjalan sesuai dengan tujuan lembaga. Prosedur ini akan membantu lembaga dakwah dalam menerapkan etos kerja yang baik dan kepemimpinan yang kuat sesuai nilai-nilai Islam. Terus itulah konsep, prinsip, dan prosedur merancang etos kerja serta sikap kepemimpinan dalam mengembangkan lembaga dakwah dengan menerapkan etos kerja yang baik dan kepemimpinan Islami. Lembaga dakwah bisa tumbuh menjadi lebih efektif dan berpengaruh dalam menyebarkan nilai-nilai Islam. Terima kasih. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.